Gereja Ping-an. BSD Church kami mengucapkan Kung Sifatai. Selamat tahun baru Imlek bagi setiap kita di tempat ini. Biarlah ada berkat, anugerah, kemakmuran, kejayaan di tahun yang baru untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa terima kasih buat hari yang baru telah kau beri. Kami percaya Tuhan ketika kami bersekutu di dalam namamu, sesuatu terjadi. Mujizat, terobosan, anugerah, belas kasihan dalam hidup kami. Kami percaya dan kami klaim di tahun ini, tahun kejayaan bagi setiap kami. Tutup bungkus kami dalam kuat kuasa darah-Mu Tuhan, beracaralah di tempat ini. Dan kami tahu dari lahirnya, di tempat ini, di hari Minggu yang luar biasa ini, kami keluar tidak akan sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Dengan penuh rasa syukur di tahun yang baru, kita percaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita dan berkatnya selalu dilimpahkan. Izinkan kami Tuhan tidak hanya merasakan, tapi kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapa-Ku.
Mari sama-sama nyanyikan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus ku panggil. Amen. Pengabdianku Yesus, Yesus Engkaulah. Mari lebih lagi katakan dengan sungguh. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapa. Mari kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus ku panggil. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah. Mari lebih lagi nyatakan. Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang berkuasa atas hidup kami. Yesus, Yesus. Yang memulihkan keluarga kami. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah. Mari sekali lagi nyanyikan. Yesus, Yesus, Yesus. Kami yang dipulihkan Tuhan. Yesus, Yesus ku panggil. Nama yang menyembuhkan kami. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah. Yes, Lord. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih buat pengorbanan yang Kau berikan. Selama hidup kami, biarlah penuh ucapan syukur. Hanyalah Tuhan, hanyalah namamu Yesus berkuasa, berotoritas.
Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah mengecewakan. Begitu banyak hal yang kau buat tahun demi tahun, bahkan hari demi hari kami lewati dengan Kristus dan sampai selamanya berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan Yesus. Thank you Lord. 这一生你为我闯了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的这爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。这一生你为我做了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的这爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku mau pujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Mari nyanyikan sama-sama. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku mau pujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku mau memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus. Mari dengan tangan terangkat katakan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau Yesus selamanya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Thank you Lord. Dengan tangan terangkat kami mengaku bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Seumur hidup kami hanya ingin menyembah satu nama yang indah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Taja Ping An. Ni hao semuanya. Mungkin boleh nengok kiri kanan dia bilang kung si fatai. Singin Violet. Selamat tahun baru bagi setiap kita. Biarlah kejayaan dan kemakmuran bagi setiap kita di tahun yang baru ini. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan. Begitu besar
profetik Bapak Ibu Saudara. Meminta-minta. Iya dan amin. Bagi orang percaya. Sekali lagi katakan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Tentunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya. Iya dan amin. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Siapa yang percaya bahwa pintu-pintu berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita, katakan yes. Katakan amin. Berkatnya selalu dilimpahkan. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Hey. That's the worship. Come on. Ketika aku bertanya dari mana datangnya pertolongan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terlebih dari apapun kita percaya kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita itu adalah hal yang paling penting. Karena kalau tidak ada Tuhan rasanya semuanya sulit ya. Bahkan banyak hal dalam hidup kita, bahkan di dalam Tuhan pun badai masih ada. Tapi perbedaannya, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi karena kita tahu ada rancangan yang mulia. Ada rancangan penuh damai sejahtera. Yeremia 29 dan 11 katakan itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kami mengajak untuk menyembah bersama. Menyembah kembali namanya yang agung, mulia. Satu nama yang indah. Yang kita panggil sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari sama-sama naikkan
Haleluya, haleluya. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari kesembuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau, tegur kami, nasihati kami, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Siang hari ini kami percaya firman-Mu ini akan mengubahkan kehidupan kami, akan menuntun kami dalam jalan kebenaran. Kami siap menerima firman-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang makin besar, hamba-Mu makin kecil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih WL Singer. Ini ada Gaby orang Manado, ada teman saya, sahabat saya juga Putri Jubi, Manado juga, penyanyi rohani juga. Nanti akan menyanyi setelah saya khotbah. Bukan geng Manado, tapi semua di mata Tuhan kita mau suku, ras, bangsa manapun tetap berharga di mata Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saya sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Ibu Gembala, Pastor Jenny Sukandi, Pak Samsuri, Pastor Samsuri, dan seluruh pengerja yang terlibat dalam BSD Church ini. Saya katakan tadi, BSD Church ini jangan hanya dikenal karena gembalanya, karena pengkhotbahnya, karena BSD worshipnya, karena gedung mewahnya, tapi harus dikenal BSD ini memiliki gembala yang baik, yang takut akan Tuhan, yang ramah kepada jemaatnya, yang pengurus-pengurusnya juga penuh sukacita melayani jemaat dengan tidak memandang bulu, tidak memandang jabatan, tidak memandang pangkat atau tidak memandang harta. Tuh. Amin. Jadi saya percaya gereja ini jangan melihat dari penampilan orang terus kasih duduk paling belakang. Kalau yang kaya duduk paling depan. Yang terjadi seperti itu. Jadi kalau perlu yang kaya-kaya katanya duduk paling depan. Harus kalau perlu digendong taruh paling depan. Tapi di gereja ini saya percaya Tuhan Yesus hadir dan Dia tidak memandang bulu, agama, suku, ras ataupun bangsa manapun. Tetap sama di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tadi pagi saya khotbah soal ketika hidup terasa berat. Bapak Ibu, American Public Health Association tahun 90-an, 2000-an, mereka meneliti bahwa orang-orang Kristen yang masuk gereja rutin, yang mendengarkan firman Tuhan rutin, mereka mengalami tingkat kematian yang minim. Lebih rendah dari orang Kristen yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Itu dari penelitian medis loh, American Public Health Association. Nah, itu akan detak jantung kita akan lebih stabil, tekanan darah kita akan stabil, semua penyakit apapun itu akan pulih, tidak akan timbul. Karena apa? Firman Tuhan ternyata itu berkuasa. Tuh, firman Tuhan berkuasa. 2000-an tahun yang lalu perkataan Yesus tetap sama. Ya dan amin. Dia pernah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh, pendarahan, semua disembuhkan. Perkataan yang sama juga Yesus akan menanyakan pada engkau, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan pada Yesus, aku mau sembuh Tuhan, aku mau diberkati, aku mau dipulihkan rumah tanggaku, aku mau sukses usahaku, aku mau diberkati keluargaku, anak-anakku, suami istri, orang tuaku. Jadi saya sungguh bersuka cita bisa datang di sini, dipakai Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sebelumnya saya pernah saksikan juga, saya latar belakang di media, di politik. Tadi saya lupa mengucapkan gongsi facai. Gongsi facai, minal aidin wal faizin. Haleluya. Tadi beberapa hari lalu Lian bilang saya pakai baju merah, saya pilih-pilih baju merah. Tadi pagi hampir saya ambil baju merah yang ada logo banteng di kiri. Itu kan hampir salah. Nanti dipikir saya parpol ini kalau pakai banteng. Ternyata masih ada baju polos. Jadi puji Tuhan, saya tidak berpartai politik, saya netral. Di mata Tuhan semua sama. Haleluya. Saudara, kritikus atau filsuf asal Prancis, Voltaire pernah mengatakan Alkitab, abad 18 Voltaire mengatakan Alkitab akan usang 100 tahun dari zaman itu. Akan usang, akan tidak pernah dibaca lagi oleh umat Kristen. Itu kata Voltaire, kritikus dan filsuf asal Prancis. Ternyata apa yang terjadi sampai detik ini, abad 18 sampai abad 21 ini,
Alkitab paling banyak dicetak dan paling banyak dibaca oleh umat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling tragisnya, rumah Voltaire, kritikus Kristen, filsuf asal Prancis, rumahnya waktu itu dijadikan tempat percetakan Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Sejarah membuktikan, dia mengkritik Kristen, dia mengkritik Alkitab akan usang, ternyata di rumahnya itu menjadi tempat percetakan Alkitab waktu itu di Prancis. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang mustahil bagi dunia ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuh, orang yang anaknya sudah mati di Alkitab mengatakan, Tuhan kalau engkau dapat, Yesus katakan, apa? Engkau bilang kalau engkau dapat, kalau engkau percaya pasti terjadi. Anakmu bangkit. Jadi percayalah. Jangan tanya Tuhan kalau engkau dapat. Tanya Tuhan, Tuhan engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa lakukan yang terbaik untuk kehidupan saya. Jadi jangan pernah ragu-ragu dengan Tuhan. Apapun kondisi pergumulanmu hari ini, siang hari ini, datang pada Yesus. Fokus pada Yesus. Kalau kita fokus di jalan tol, kita akan sampai di tujuan. Kalau orang perenang, sprinter 100 meter atau perenang 50 meter, mereka tidak akan fokus ke kiri kanan. Kalau fokus kiri kanan, mereka akan tenggelam atau terjatuh. Fokus ke garis lurus, mereka akan sampai dan jadi juara. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, 3 firman Tuhan dalam tema khotbah saya itu, ketika hidup terasa berat. Siapa yang pagi tadi atau tiap hari bangun pagi sebelum kaki ditaruh di lantai sudah berpikir saldo rekening saya tinggal berapa ya? Hutang saya bagaimana ya? Masalah rumah tangga saya bagaimana ya? Anak saya bagaimana ya? Suami saya bagaimana ya? Keluarga saya, pekerjaan saya, semua dipikirkan, dipikul tiap hari. Karena apa? Karena kita tidak fokus pada Yesus. Ada satu cerita. Ini bapak ini terus mengeluh, Tuhan hidup saya berat, hidup saya susah. Tuhan tolong angkat masalah saya, angkat beban saya. Tuhan tolong angkat beban saya. Tiba-tiba dia satu malam dia bermimpi, Tuhan bawa dia ke satu gudang yang besar. Tuhan perlihatkan karung, jutaan karung di situ, tertulis nama-nama manusia. Tuhan bilang, inilah beban-beban yang aku pikul selama ini. Tolong silakan kamu cari mana karungmu. Dia bercari-cari, dia berputar-putar. Lama dia berputar-putar, akhirnya dia menemukan. Kaget dia, Tuhan kok karung saya ini, nama saya ini masih banyak beban ini, berat karung ini. Kok masih ada beban saya? Tuhan berkata pelan, Tuhan bilang, masalahnya waktu pagi-pagi saya angkat beban kamu, malam kamu ambil lagi. Sebelum tidur kamu ambil lagi beban itu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tiap pagi kita serahkan pada Tuhan, malam kamu kasih lagi kepada Tuhan. Malam kamu ambil lagi. Itu yang terjadi manusia sekarang. Pagi serahkan ke Tuhan, malam ambil lagi beban itu. Sebelum tidur pikir lagi besok bagaimana lagi. Masa depan kita bagaimana lagi. Kuliah saya bagaimana lagi. Keluarga saya. Terfokus dengan dunia, terdistraksi. Dunia ini mendistraksi terus. Bayi yang lahir di dunia ini, semua bayi yang lahir, semua berpikiran polos, suci. Yang akhirnya hari demi hari, tahun berganti tahun, akhirnya keluarga yang mendistraksi pikirannya. Tingkat kesucian pikiran itu didistraksi oleh pikiran keluarganya, caci maki, marah, macam-macam. Akhirnya dunia mendistraksi pikiran anak kecil ini sampai dia dewasa. Akhirnya yang paling mendistraksi terdekat keluarga sendiri. Ada kepahitan, ada iri hati, ada kesombongan, marah-marah orang tua. Anak ini akhirnya banyak luka-luka batin. Kita juga begitu, banyak luka batin yang kita alami dari keluarga, dari orang tua kita. Kita harus pulihkan hari ini. Beban yang kita pikul sendiri, serahkan pada Tuhan. Ayat yang pertama ketika hidup terasa berat. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan sama-sama, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Guys, saya biasa, guys karena saya di medsos biasa pelayanan. Sorry, Bapak Ibu, yang terjadi ini Mazmur Daud ini mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Daud tidak menulis pada kondisi dia nyaman atau di istana dia menulis. Dia menulis ini pada waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Oleh orang-orang pengikut-pengikut Raja Saul yang ingin membunuhnya. Karena dia dianggap bisa menggantikan posisi Raja Saul. Ya waktu itu Tuhan sudah menolak Raja Saul. Karena apa? Raja Saul ada 2 kejahatan yang dibikin di hadapan Allah. Dia membawa okupan ke bait suci
Padahal itu tugas imam, tugas dari Samuel, Nabi Samuel. Dia membawa seakan-akan sudah raja. Kesombongan yang terjadi, jangan kita sombong. Tuh, Raja Saul gagal 2 hal. Dia sombong, dia merasa hebat, dia datang membawa persembahan. Padahal tugasnya Nabi Samuel. Yang kedua, Tuhan katakan kepada Saul, engkau harus habiskan suku Amalek, bangsa Amalek. Tidak ada yang tersisa, engkau habiskan. Saul mengambil ternak-ternak yang bagus, rajanya dia ambil, dia bawa. Dia salahkan rakyatnya, Tuhan, ini Tuhan, mereka yang suruh. Padahal Tuhan bilang, jangan engkau masuk di bait suci, itu tugas Samuel, dan habisi bangsa Amalek. Dia tidak lakukan. Kita juga jangan seperti itu. Kita merasa hebat, kuat, kita Tuhan gampang, saya masih bisa atasi ini. Oh no, satu waktu pergumulan Anda akan berat, Anda akan tersudut, Anda akan hilang fokus, Anda akan tidak ada jalan keluar lagi. Yang tadi saya katakan, jalan keluar tidak bisa menyelesaikanmu. Adalah jalan ke dalam yang bisa menyelesaikanmu. Hati dan pikiranmu yang bisa menyelesaikan semua masalahmu, pergumulanmu. Tuhan itu dekat di hati kita, Tuhan tidak jauh. Cuman kita kadang-kala yang tidak bisa mendengar suara Tuhan karena apa? Karena hati kita penuh iri, dengki, amarah, tuh kesombongan, kepahitan. Itu yang akhirnya suara Tuhan nyaris tak terdengar. Bapak Ibu, Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua siapapun itu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Kalau Yesus panggil, sekarang ini. Jangan tunda-tunda. Kalau dunia, kalau lagi susah, kita datang ke orang minta bantuan. Saya dulu teman-teman datang minta bantuan. Pas mereka lagi senang, gak akan mereka datang. Jangan kita seperti itu. Kalau kita lagi susah datang pada Tuhan. Lagi senang lupakan Tuhan. Yang terjadi kekristenan seperti itu. Lagi susah, cari Tuhan. Setelah dijawab doa-doanya, lupakan Tuhan. Saya tadi katakan teman saya, profesor doktor, guru besar dari UI. Dan dia direktur rumah sakit di Manado sekarang. 6 bulan lalu sebelum dia dilantik jadi direktur rumah sakit, setiap hari sepanjang tahun, setiap Sabtu Minggu kami berdua berjalan ke gereja, masuk gereja, dampingi, ngobrol panjang lebar. Tapi setelah dia dilantik jadi direktur, dia tidak telepon saya, tidak kabari saya selama berbulan-bulan. Saya tahu dari media aja, bayangin Bapak Ibu. Teman dekat, manusia seperti itu. Bisa menyakitimu, bisa meninggalkanmu kapan saja. Setelah mereka tidak membutuhkanmu, tidak memerlukanmu, mereka akan tinggalkan. Nah hari Jumat kemarin ketemu saya di Plaza Senayan. Saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan jangan sampai saya emosi ini kan. Karena sudah lama gak ketemu, lu udah jadi direktur, bukan saya perlu duit. Tuh, justru waktu makan hari Jumat juga, saya yang bayarin. Bayangin ini manusia-manusia ini kadang-kala, Pak Pendeta yang bayarkan, Pak Pendeta lebih diberkati. Di mana-mana saya bilang jemaat yang bayarin pendeta. Bukan pendeta yang bayarin jemaat gitu. Haleluya. Tiba-tiba dia mengeluh, dia akan diganti. Dia akan dibully, dicari kesalahan-kesalahannya oleh ormas-ormas LSM terhadap rumah sakit itu, terhadap jabatannya. Dia bilang, Pastor Victor, saya nggak peduli, walaupun saya ada masalah, backingan saya kuat. Siapa? Saya pikir, Tuhan Yesus. Enggak, Mayor Teddy, Letkol Teddy, tuh gubernur, orang-orang dekat Prabowo. Wah ini manusia, merasa kuat, tuh, merasa hebat, tuh, padahal rapuh. Akhirnya dia bilang saya, tolong doain saya. Dalam hati saya kadang-kala, darah Yesus saya mau ngampuni Tuhan. Dia lupakan saya, dia kadang-kala menjengkelkan saya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan ampun. Saya bilang berdoa aja, Prof, berdoa, serahkan pada Tuhan. Kalau saya dulu waktu di politik, di media, saya bisa kasih solusi-solusi yang jahat. Tapi sekarang saya hamba Tuhan, saya hanya bilang doa aja. Tuh, solusi yang jahat, saya bilang kalau mau solusi, saya sempat kasih solusi yang jahat ke dia. Tapi saya tiba-tiba Tuhan ingat, you pendeta. Oh iya, saya bilang, Prof, sorry, saya salah kasih solusi. Doa, datang pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan semua masalahmu, amin. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 3 ayat ini, satu tujuannya. Tuhan tahu kita mengalami beban, dan Tuhan siap menanggungnya. Amin. 3 ayat ini ada polanya. Yang pertama,
Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan. Yang kedua, datang pada Tuhan, marilah kepadaku. Yang ketiga, namun tidak binasa. Maksudnya, ketika engkau kehilangan orang yang kau kasih, namun ada Tuhan yang mengasihiku. Ketika engkau di PHK, namun ada Tuhan yang akan menyiapkan pekerjaan yang lain. Ketika engkau dikecewakan, namun ada Tuhan yang akan sanggup memulihkan aku. Ketika engkau masalah bertubi-tubi, namun Tuhan akan memberikan aku kekuatan. Seperti itu. 3 ayat ini berkaitan bahwa serahkanlah, marilah datanglah pada Yesus dan kamu tidak akan binasa. Kamu tidak akan tenggelam oleh dunia ini. Seperti Petrus tenggelam. Ketika dia fokus ke Yesus, dia tidak tenggelam. Ketika dia merasa ada gelombang, ada angin, dia terfokus kedua itu, akhirnya dia tenggelam. Kita manusia jangan kita fokus ke dunia ini. Dunia ini sementara, dunia ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Percayalah, saya sudah melewati banyak perjalanan walaupun ada yang lebih tua dari saya, tapi saya sudah mengalami berbagai macam kesuksesan duniawi. Di TV, di entertainment, di politik, kesuksesan, materi, tapi semua itu sia-sia akhirnya. Banyak saya temui tokoh-tokoh politik nasional, profesor, orang-orang pintar, artis-artis. Mereka katakan di depan saya, ternyata sia-sia semua. Nggak ada yang kita dapat apa-apa dari semua yang kita dapat, kosong, hampa semua. Kenapa? Karena tidak ada Kristus, tidak ada Yesus. Kalau di hati Bapak fokus ke Yesus. Tadi saya katakan, saya sudah mengikuti puluhan pelatihan dunia ini. Dari teknik pernafasan, meditasi, hipnoterapi, energi kundalini, buka cakra, segala macam pelatihan saya sudah lakukan. Saya ingin tahu bagaimana dahsyatnya pelatihan-pelatihan ini bisa mengubahkan hidup orang, mentransformasi. Ternyata di luar sana dunia ini tidak bisa mengubahkan hati kita selain hanya Yesus yang ubahkan hati kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi dunia ini menjanjikan sesaat. Saya sudah mau teknik pernapasan, kadang-kala saya disuruh bernapas, tarik napas pastor 4 detik. Lepaskan 6 detik. Sudah saya coba nggak ada apa-apa, cuman ilusi-ilusi saja itu. Tapi walaupun itu saya belajar, ternyata dalam Yesus ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, ada pengharapan. Dunia saya ikut pelatihan, saya harus bayar. Datang pada Yesus tidak perlu engkau bayar. Gratis. Yesus bilang marilah. Saya kalau orang yang menjengkelkan saya nggak mau, saya bilang marilah. Lu udah bikin susah saya, marilah datang kepadaku. Tapi Yesus, engkau sudah berjatuh berkali-kali, dikasih kesempatan berkali-kali. Engkau datang pada Yesus, Yesus masih terima. Saya kalau bukan Tuhan, saya sudah 3 kali mengalami kematian. Pertama saya ditabrak mobil, hancur mobil saya, tiba-tiba saya teriak, darah Yesus. Orang-orang, saya langsung keluar dari mobil, orang-orang, Pak, Bapak masih hidup ya? Mereka pikir udah mati, hantamannya keras. Mobil itu masih di Manado saat ini, masih di bengkel. Saya anggap itu mobil sial, jadi saya tidak perbaiki lagi, saya biarin aja di bengkel. Yang kedua, 2023, saya naik pesawat Garuda dari Manado ke Jakarta. Garuda, 31 Mei 2023, ada di Google itu, ada di Google. Pesawat Garuda mati mesin. Bapak Ibu, setelah dia take off 30 menit di atas Gorontalo, mesin pesawat Garuda 22 mati tiba-tiba. Cek. Saudara, dosa-dosa yang saya lupa mengaku, saya langsung mengaku saat itu. Karena apa? Ketakutan yang luar biasa. Mau lari kemana? Mau lompat. Mau minta tolong ke siapa? Semua doa, segala macam doa agama sudah semua dikumandangkan di dalam pesawat itu. Tapi Tuhan ingatkan, Victor, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Saya bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah engkau pakai hamba-Mu ini, kasih kesempatan. Tiba-tiba mesin pesawat itu dalam durasi 1 menit, 1-2 menit tiba-tiba jadi. Tapi hanya kanan yang jadi, nyala. Kiri mati, miringlah pesawat. Muter balik. Pesawat rupanya di setel, walaupun satu mesin mati masih bisa terbang pesawat. Dan dia berbalik arah ke Manado. Teman saya ada 1 orang pendeta, 6 bulan tidak naik pesawat lagi. Trauma. Saya sampai sekarang pun naik pesawat, saya cek cuaca di Google aplikasi. Cuaca bagus gak ini? Masih ada kotir. Tapi Tuhan ingatkan, you pendeta harus beriman, yakin. Jadi saya naik pesawat ya Tuhan, mau celaka atau mau apa mati mesin pun saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa kok gitu. Walaupun kadang-kala semua saya rasa pernah mengalami turbulensi kan. Nah begitu ketakutan kan, begitulah kita hidup kita. Turbulensi dunia ini akan menghantam hidupmu. Goncangan-goncangan, tapi kalau engkau fokus,
kasih, serahkan hidupmu kepada pilot utamamu, Yesus Kristus, pesawat tetap akan stabil. Amin. Pilot, Bapak Ibu, kita tidak kenal siapa pilot itu, co-pilot, tidak kenal, tidak bersaudara. Tapi kita percaya mereka akan bawa kita sampai ke Jakarta, ke Batam, ke Bali, ke Medan, bisa selamat. Nah ini kita punya pilot di atas segala pilot, Yesus Kristus. Kita harus percaya dia akan membawa kita pada ujung kekekalan. Tinggal kita pilih, mau neraka atau surga. Ada yang katakan pada saya, Pak Pendeta, selingkuhan saya itu sangat hot. Saya bilang lebih hot neraka gitu daripada selingkuhan lo gitu. Gitu. Jadi saya bilang hari ini katanya selingkuhan lebih hot. Saya bilang lebih hot neraka. Kalau kamu mau coba silakan gitu. Kamu mau teruskan silakan. Ada teman saya, seorang pendeta juga, saya tidak bisa kasih tahu. Sudah dipanggil Tuhan tahun kemarin. Saya lagi ngopi di Kopi Joni Kelapa Gading. Ngopi, tiba-tiba yang bersangkutan sakit kepala. Wah, Pastor Victor, sakit kepala ini saya. Saya ada kebetulan di mobil saya ada Panadol. Saya ambil Panadol, saya kasih minum. Setengah jam kemudian masih muntah-muntah, dibilang sakit banget. Saya bawa ke rumah sakit akhirnya, IMC Pulomas. Saya bawa ke IGD, setengah jam kemudian saya dikabari, Pak, teman Bapak pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah Bapak Ibu. Saya panik, waduh handphonenya juga dikunci. Akhirnya tiba-tiba ada yang telepon saudaranya, Pak siapa nih? Saya bilang, si A, Pak Heski ini lagi di rumah sakit, lagi gawat, tolong datang informasi ke keluarganya. Saya hubungi semua teman-temannya, ada kebetulan saya kenal di handphone saya hubungi, tolong lihat. Setelah 1 malam, rupanya rumah sakit itu tidak ada dokter ahli untuk mengoperasi. Saya telepon dokter Terawan lagi di Magelang waktu itu, dokter Terawan hubungi stafnya, Pastor Victor langsung bawa aja ke Gatot Subroto. Datang bawa, tiba di IGD, datang perempuan cantik ke saya. Pak Victor, siapa ya? Saya selingkuhannya teman Bapak. Haleluya saya bilang tuh. Pak nomor PIN ATM-nya ada enggak? Oh saya enggak tahu saya bilang. Bayangin tuh. Terus dia tunjuk lagi. Pak yang cewek satu itu juga selingkuhannya temannya Bapak ini. Luar biasa Bapak Ibu. Seorang pendeta mempunyai selingkuhan 2. Akhirnya apa? Yang terjadi setelah dia koma 1 minggu. Bapak Ibu bagaimana iblis mengikat kita. Kalau dia mengikat kita lupa Tuhan. Setelah dia sempat sadar. Apa yang dia teriak? Proyek, istrinya kata saya proyek yang teriak. Bukan nama Yesus yang diteriak, proyek yang dia teriak. Bapak Ibu, data yang ada, dunia medis mengatakan 70% di Amerika, penelitian, orang yang mendekati kematiannya tidak bisa lagi memanggil nama Yesus. Kalau engkau tidak fokus ke Yesus, engkau fokus ke dunia ini, pada saat engkau akan dipanggil, engkau terlambat memanggil nama Yesus, maka pilihanmu tinggal terserah engkau. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, yang kudus terus kudus, yang cemar terus cemar. Aku akan datang membawa upahku sesuai dengan perbuatan. Jadi jangan pikir Yesus seperti di gambar-gambar, senyum, ketawa. Dia kasih kehendak bebas ke kita. Pada saat nanti engkau seperti teman saya, teman pendeta, terlambat sudah. Kata Panbers, terlambat sudah. Jadi jangan berpikir Yesus maha pengampun. Yesus maha pengampun. Tapi kasih kesempatan kita untuk bangkit lagi. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Engkau 1000 kali pun engkau jatuh. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus. Sangat mengerikan Bapak Ibu meninggalkan Yesus. Sangat mengerikan. Saya tiba-tiba kemarin juga teman informasikan. Teman si A, teman kamu ini sekarang cuci darah. Wah darah Yesus bayangkan. Baru umur 4 bulan cuci darah. Ada lagi bulan kemarin teman saya satu lagi cuci darah lagi. Umur 30-an cuci darah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh jagalah pola hidup kita. Selain kita jaga fokus Yesus, jaga pola hidup kita. Kalau kita mau pingin mati cepat, makanlah sembarang tiap hari. Makan babi terus tiap hari pasti mati. Itu. Jagalah, kita juga harus berhikmat. Jadi orang berhikmat. Fokus ke Yesus, jaga lifestyle kita. Pola makan kita. Biar kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Next yang berikut. Apa itu hidup terasa berat? Ketika keadaan hati kita, pikiran, dan tekanan hidup menekan iman. Sehingga seorang merasa lelah, terhimpit, dan hampir menyerah. Saya rasa semua pernah mengalami dan sementara mengalami. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang kita harapkan, kita lihat, kita percaya Tuhan menyiapkan semuanya. Hidup berat bukan tanda Tuhan meninggalkan. Kadang-kala kita hidup berat, kadang-kala Tuhan jauh. Kadang-kala kita yang jauh dari Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Kita yang jauh.
Seringkali itu tanda Tuhan sedang membentuk kita, memproses kita. Manusia lahir kita makin merosot, makin tua, tapi manusia batinnya kita harus diubahkan hari demi hari, hari demi hari. Jangan merasa engkau sehat, wah gampang. Kadang-kala manusia berpikir gampang nanti saya bertobat pada saat udah tua, udah punya cucu baru saya bertobat. Sekarang nakal dulu lah. Saya pernah mengalami fase itu, tapi Tuhan tangkap saya dan Tuhan tegur saya. Berbagai macam pergumulan hidup. Saya katakan tadi keluarga saya diproses Tuhan. Tahun 98 saya kuliah di Institut Bisnis Indonesia. Quick and Gi School itu diimpikan oleh mahasiswa semua, sekolah ekonomi terbaik Indonesia. Saya 2 tahun kuliah, akhirnya berhenti. Orang tua tidak mampu bayar lagi karena rumah kami disita, usaha bangkrut total. Saya harus balik ke Manado, saya jaga kandang babi, jaga kandang ayam di hutan Bapak Ibu. Stres saya bilang, "Mah, kenapa jadi begini? Mama seorang pendoa puluhan tahun sudah berdoa, orang banyak dipulihkan, disembuhkan. Ibu saya punya karunia nubuatan. Tapi Mama, saya katakan selalu sabar. Dalam hati saya Bapak Ibu kalau punya pergumulan dibilang sabar pasti pendeta ini cuma tahu ngomong. Tuh kita yang mengalami. Tapi itulah kuncinya sabar. Datang pada Yesus, fokus berjalan kepada Yesus. Tuhan kembalikan 20 tahun setelah tahun 98, 20 tahun kemudian rumah 2 yang disita Tuhan kembalikan berlipat-lipat semuanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuh, saya pun dikasih oleh seorang pengusaha di Jakarta, apartemen seorang tokoh politik, apartemen di Tamrin City, harga 5 miliar. Saya tidak minta, tiba-tiba dikasih. Pastor Victor, kuncinya apartemen buat kamu ambil aja. Saya bilang, waduh, setelah saya cek, ini orang-orang kaya ini sudah 5 tahun dibeli, tidak pernah ditinggalin. Saya harus bayar IPL 300 juta. Saya bilang, waduh Tuhan, tolong Tuhan. Tiba-tiba yang punya bilang, bayar berapa IPL-nya? Kamu cek, Pak sekian Pak, ratusan juta. Sudah ambil ke saya uangnya, kamu bayarin. Sudah dikasih apartemen, dibayar juga IPL-nya. Saya berpikir, banyak dikasih apartemen, terima kasih Tuhan. Saya mau cari, saya bayar IPL-nya, ternyata IPL-nya diendah. 5 tahun gak pernah dipakai apartemennya. Tuh. Tapi itulah mujizat Tuhan. Tuhan bisa kasih tepat waktu pada Bapak Ibu yang percaya. Di luar akal, Allah itu melampaui segala akal. Tuh, apa yang Anda pikirkan, kadang-kadang meleset. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Amin. Saat hidup terasa berat, respon rohani kita menentukan kekuatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh rohani kita bertumbuh, berbuah, atau justru suam-suam kuku. Tahu artinya suam-suam kuku? Anda percaya Yesus, tapi Anda tidak terlalu butuh Yesus. Haleluya. Suam-suam kuku artinya Anda percaya Yesus, tapi Anda tidak terlalu butuh Yesus. Itu yang terjadi manusia sekarang. Anda percaya Yesus, tapi tidak terlalu butuh Yesus. Terlalu percaya diri. Terlalu merasa hebat, kuat. Manusia, wah saya punya koneksi, saya punya relasi, saya punya saldo di rekening, ratusan miliar, ratusan juta. No problem Pak, masih aman-aman saja. Oh no, Tuhan bisa memutarbalikkan situasi dan Anda akan tersungkur di kaki Yesus. Setiap lidah mengaku dan setiap lutut akan bertelut, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Tapi satu Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada nama lain. Tuh. Makanya saya lihat kadang-kala orang ke gereja itu, kadang-kala udah persembahan, udah khotbah setengah jam, baru datang. Tuh. Kalau Presiden Prabowo yang datang, waduh harus setengah jam, 1 jam sebelumnya harus ada di tempat. Semua nggak bisa. Pas Presiden lagi ngomong terus masuk. Kadang-kala kalau ada yang datang, telat saya lagi khotbah, saya bilang, mari Bu selamat datang, baru mulai khotbah saya. Gitu. Padahal udah mau selesai. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita harus hargailah, hormati. Raja itu segala raja, pencipta langit dan bumi. Kita hanya makhluk mikro. Dia telah menciptakan alam semesta ini, kita hanya makhluk mikro. Apalah arti kita, tapi dia sanggup untuk menolong Bapak Ibu. Dia terang jadi gelap jadi terang. Tuh, bumi langit diciptakan, dia sanggup menolong. Masalah kecil, masalah pergumulan hidup, masalah kecil. Semua orang pernah mengalami. Semua orang harus mengalami. Pencobaan-pencobaan yang kembali pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Saya sudah melewati. Kadang-kala saya bilang, semua bank sudah minta maaf ke saya. Semua bank sudah minta maaf. Pada saat saya masukin kartu ATM saya, tekan PIN, muncul, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Semua bank, BRI, BCA, Niaga gitu. Itu dulu. Tapi sekarang
Tuhan cukupkan. Bang tidak minta maaf lagi. Bang bersyukur karena ada dananya. Gitu. Haleluya. Jadi jangan pernah khawatir. Tuhan pasti siapkan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Percayalah. Next berikut. Tinggal 6 menit. Tadi kelewatan. Kalau jadi ibu gembala 50 menit gak masalah. Saya hanya pendeta tahu. Haleluya. Next. 3 faktor penyebab umum. Ketika hidup terasa berat. Tekanan hidup dunia. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yesus jelas mengatakan, biar Anda tidak syok, tidak kaget, Yesus katakan engkau akan mengalami penderitaan dalam dunia ini. Jelas, bukan kata-kata pengancaman dari Yesus, tapi kata-kata supaya tidak syok, engkau akan mengalami penderitaan. Itu Yesus, tapi percayalah. Tapi Yesus katakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Yesus tetap menolong kau. Yesus mau engkau tidak syok. Tetap ada masalah, tapi kuatkanlah hatimu. Dan Yesus telah katakan, aku telah mengalahkan dunia. Bukan aku akan mengalahkan, aku sementara mengalahkan, tapi aku telah mengalahkan dunia. Di atas kayu salib, menebus dosa-dosamu, menebus sakit penyakitmu. Semua telah Yesus tebus. Luka-luka Yesus, di tangan Yesus, kaki Yesus, lambung Yesus, jantung Yesus. Mahkota Yesus, kepala Yesus, semua luka-luka bilur-bilurnya telah memulihkan masalah pergumulan hidupmu saat ini. Percayalah, Tuhan yang sama yang pernah membangkitkan Lazarus, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, apapun itu, dia tetap punya otoritas, dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tetap kata-katanya penuh kuasa, penuh mujizat. Amin. Yesus katakan pada engkau, mau kau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan, mau Tuhan. Mau Tuhan. Mau kau engkau sembuh? Mau Tuhan. Mau kau engkau tahir? Jadilah engkau tahir. Kata-kata yang pendek, singkat tapi berkuasa. Punya otoritas dari Yesus. Tuh, banyak teman-teman hamba Tuhan yang punya karunia eksorsim. Pengusiran roh-roh jahat. Kalau hamba Tuhan tidak punya kuasa, tidak hidup kudus, tidak suci, tidak murni, iblis akan ketawa. Saya banyak melihat. Keluar kamu. Dalam pengusiran roh jahat. Apa yang iblis katakan? Engkau yang keluar pendeta. Gitu. Bukan iblis yang keluar, iblis yang usir balik. Keluar engkau pendeta. Engkau tadi malam berselingkuh dengan siapa? Iblis tahu. Jadi kalau hamba Tuhan mau pelepasan roh jahat, kalau dia tidak hidup kudus, sulit. Iblis akan bisa melawan. Iblis bilang, gue udah ribuan tahun, jutaan tahun. Lu siapa? Paulus aku kenal. Tuh. Semua aku kenal. Yesus kenal. Engkau siapa? Itu yang terjadi. Saya juga sampai sekarang peperangan roh saya. Bagaimana saya melayani Tuhan. Tiba-tiba saya harus di studio saya harus mengalami mati, internet, musik rusak. Semua itu peperangan roh. Kita juga di gereja ini saya percaya. Mari peperangan roh kita bisa hadapi. Peperangan rohani, Ibu Gembala bisa mengayomi semua jemaat. Pelayan tim pastoral dengan baik dan dengan penuh sukacita. Jangan membeda-bedakan. Saya katakan tadi jangan merasa BSD Church ini punya gembala yang baik. Punya penyanyi yang baik, punya tim. Harus Yesus yang diutamakan. Yesus di atas segala-galanya. Bukan BSD Church. BSD Church hanya alat Tuhan. Amen. Beban dipikul sendiri. Mazmur 38 ayat 5. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ini Mazmur Daud. Daud pada saat dia sendiri di Gua Adulam. Di tempat pelariannya di mana-mana. Dia katakan, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Telah menimpa kepala berarti telah hilang pengharapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Buntu dia. Tapi akhirnya dia apa? Dia serahkan pada Tuhan. Dia serahkan pada Tuhan. Karena dia, kita akan mengalami jalan buntu. Semua kita pernah dan akan melewati jalan buntu. Jalan keluarnya, jangan cari jalan keluar dunia ini. Cari jalan ke dalam. Datang pada Yesus. Hatimu berserah pada Yesus. Saya katakan tadi, dunia ini pikiran kita yang mendistraksi kita. Kalau kita mau pikiran kita positif, positif. Kalau kita mau negatif, negatif pasti terjadi. Jadi tidak ada yang cuma mengatakan pemerintah, saya disakiti suami saya disakiti pasangan saya. Saya bilang, ibu, tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang bisa orang lain menyakiti dia. Hanya diri ibu sendiri. Pikiran kita, dia menyakitiku. Kita yang kepahitan akhirnya. Enggak ada manusia. Kecuali sakit secara fisik ya. Secara fisik, pukul misalnya. Tapi kalau perasaan
Tidak ada manusia bisa menyakiti hatimu, dirimu. Dirimu sendiri yang menyakiti. Pikiranmu sendiri yang membelenggu. Akhirnya kepahitan. Ibarat kita minum racun, kita mau orang lain yang mati. Kita kepahitan sendiri. Jadi hilang fokusmu ke Yesus. Jangan fokus kepahitan, iri hati, kesombongan. Kita yang membuat kita stres, diri kita. Saya sudah belajar ilmu-ilmu kesadaran mindfulness. Diri kita yang harus kita atur, pikiran kita. Masa kita orang lain bisa menyakiti kita? Enggak mungkin. Pikiran kita yang menyakiti diri kita sendiri. Jadi latihlah pikiran kita. Pikiran Kristus yang dalam kita. Pikiran Kristus yang dalam kita. Harus apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Buah-buah roh. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita merasa kita hebat kuat. Yang berikut, kelelahan rohani. Ini tinggal 1 menit. Kelelahan rohani. Berikut, mengapa hidup bisa terasa berat? Yang pertama, karena beban dipikul tanpa kasih ke Tuhan menyerahkannya. Amin. 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Segala kekuatan, segala permasalahanmu, serahkan pada Yesus. Jangan serahkan kepada koneksimu, keluargamu. Orang keluarga banyak bisa melupakan kau. Saya banyak kepahitan ke keluarga saya dulu. Keluarga saya tidak, keluarga orang tua, ayah, ibu tidak ada yang bantu kami waktu kami susah. Sampai sekarang waktu 3-4 tahun saya masih bilang ke ibu saya, "Ma, jangan pernah ke acara-acara keluarga. Kalau mama tidak punya uang, saya kasih uang." Mereka dulu pernah menyakiti keluarga kami. Mereka tidak mempedulikan kami waktu kami susah. Tapi Tuhan ajarkan, you pendeta, ampuni. Saya sempat kepahitan, normal, saya masih manusia biasa, masih daging lemah. Tapi saya diajar Tuhan untuk berkarakter Kristus, berpikiran Kristus. Mengampuni, mengasihi, hanya itu aja. Mengasihi, mengampuni. Haleluya. Mazmur 68 ayat 20, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Hari demi hari, bukan bulan demi bulan atau minggu tiap hari minggu, tapi hari demi hari. Hari Senin engkau lemah, namun ada Tuhan. Selasa engkau lemah, namun ada Tuhan. Rabu engkau makin lemah, namun ada Tuhan. Kamis semakin lemah, ada Tuhan. Namun ada Tuhan selalu. Jadi Ia menanggung hari demi hari bagi kita. Daud tekanannya dalam hidupnya. Dikejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Dihianati orang-orang terdekatnya. Anaknya memberontak, saling bunuh, saling memperkosa. Beban dosa dan penyesalan, beban dosa. Akhirnya Nabi Nathan Tuhan utus untuk berbicara kepada Daud. Anak yang engkau dapat dengan Betseba akan mati. Daud kecewa, dia sadar, dia bertobat, minta ampun, dan Tuhan berikan anak-anak selanjutnya pada dia. Dan memberkati dia akhirnya. Dia sadar, kita kembali ke Yesus. Kalau engkau pernah membuat kesalahan selama masa lalumu, dengan pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, kembali, minta ampun, datang pada Yesus. Dan serahkan hidupmu, beban hidupmu pada Yesus. Dia telah menanggung kita di atas kayu salib. Dia akan memulihkan kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kalau kata Yesus di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Khotbah saya sudah selesai juga. Amin. Tuhan Yesus berkata semua, mari kita satu dalam doa. Dan setelah doa nanti Putri Jubi akan menyanyi satu lagu untuk memberkati orang di jemaat ini. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih setiamu. Biarlah firman-Mu ini merubah kami, memperbaiki kehidupan hidup kami. Dan telah menyatakan kesalahan-kesalahan kami makin berkarakter Engkau. Tuhan Yesus, kami berharap pada Engkau, bergantung pada Engkau. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah pokok anggur kami lah ranting-rantingnya. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang harus makin besar, kami makin kecil. Masalah kami makin kecil, pergumulan kami makin kecil. Apapun masalah kami, semuanya makin kecil. Karena Engkau yang lebih besar dari pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua kami diberkati, dipulihkan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan kakak rohani saya Pastor Victor. Terima kasih, saya akan membawakan satu buah pujian. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Putri Jubi. Semoga pujian ini jadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap
sorak-sorak kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut
Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan Yesus yang diberkati. Boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang terbaik, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kami mewakili gembala, pelayan dan jemaat BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Victor hari ini dan juga Kak Putri. Pujiannya luar biasa, biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan setiap pelayanan Pastor Victor dan Kak Putri. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu, boleh dinyalakan lampunya gak kelihatan. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah siang hari ini, puji Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Oh, puji Tuhan, jemaat yang setia. Ya, amin, amin, amin. Mari siapkan hati kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan di tempat ini beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di minggu ini kami juga ditegur kembali Tuhan. Di saat hidup kami terasa berat, biarlah kami tetap selalu bergantung hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau selalu menolong kami dan tepat pada waktunya. Pada saat kami jatuh, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami sebentar mau mengembalikan Tuhan persembahan kami mau memberikan persembahan kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya hukum tabur tuai Tuhan. Apa yang kami berikan biarlah kiranya yang terbaik Tuhan kami boleh berikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari apa yang kami berikan ini Tuhan. Biarlah operasional gereja ini boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami memberi yang terbaik Tuhan. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Aku bertanya dari mana datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah. Shalom Jemaat BSD Church. Puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. CG atau Care and Grow Community akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam di area Pamulang, Blinkov, dan The Loop. Nara doa setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F nomor 2. Morning worship setiap Sabtu jam 5 subuh di Termesi Hotel Ruang Mandalika A. Hai Cobi, Children of Blessing setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11 di Termesi Hotel lantai 7. Hai G2B, Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Termesi Hotel lantai 7. Jangan lupa datang ya. See you. Sunday Concert tanggal 1 Maret hari Minggu jam 9 pagi dan 11 siang yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church di Tremesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak. Salam Bapak Ibu Saudaraku, kami dari Menara Doa BSD Church mengucapkan Kunci berkatnya selalu dilihat. Shalom, selamat pagi. Kami dari Morning Worship BSD Church mengucapkan Sinet Oiler Kunci
Sekian kegiatan News Sepekan. Jangan lupa follow sosial media Best The Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Kongsi-kongsi. Ya, terima kasih anak-anak Cobi yang sudah mempersembahkan pujian. Biarlah kita ajak anak-anak Cobi yang masih kecil untuk mereka bisa hadir di ibadah Cobi setiap ada ibadah pukul 9 dan pukul 11. Bapak Ibu Saudara, atas nama Gembala kami sekali lagi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek Gongsi Facai. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, pekerjaan, rumah tangga, pernikahan, apa yang Tuhan boleh percayakan kepada saudara, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pendeta Victor dan Kak Putri sudah melayani kita dengan firman Tuhan dan pujian. Biarlah Tuhan akan pakai dimanapun Pak Victor dan Kak Putri berada. Baik, saya undang kita untuk berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat ibadah yang boleh ada. Baik sesi pertama, sesi kedua ini Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau hadir tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pujian penyembahan kami. Dan setiap persembahan, doa-doa kami, bahkan firman Tuhan yang sudah taburkan. Dan setiap apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa biar setiap firman Tuhan ditaburkan. Firman Tuhan akan tumbuh dan berbuah. Dan akan memberkati setiap kami yang ada di dalam ibadah ini Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Pada hari ini Tuhan akan berkati. Karena kami terlampau yakin percaya sesuai dengan firman Tuhan. Sejarah lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah Tuhan akan memperhitungkan apa kami lakukan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami, secara khusus berdoa untuk Pak Victor Tuhan. Kau berkati hambamu dimanapun hambamu berada dalam pelayanan apa yang hambamu lakukan dan kerjakan. Tuhan akan turut campur tangan. Maka Tuhan urapi hambamu dimanapun hambamu berada. Dan pelayanan selanjutnya Tuhan akan berkati, biar Tuhan akan pimpin. Biar urapan Allah yang sempurna itu Tuhan akan mengurapi hambamu. Dengan urapan yang berlipat kali ganda. Roh pewahyuan hikmat yang daripada Tuhan akan memenuhi hambamu dimanapun hambamu berada. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Engkau melihat apa menjadi kebutuhan mereka. Bukan ada yang sakit. Kami percaya setiap yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang datang dengan kekurangan, Tuhan juga akan mencukupkan, akan membukakan tingkap-tingkap langit, bukakan pintu-pintu berkat di dalam kehidupan rumah tangga dan pernikahan dan pekerjaan mereka. Memberkati setiap rumah tangga yang ada, Tuhan biar Tuhan akan pulihkan. Setiap rumah tangga umatmu di tempat ini Tuhan, biar mereka ada keharmonisan, pemulihan rumah tangga. Dan kami lampu yakin percaya kalau Tuhan dimuliakan dan ditinggikan rumah tangga kami, akan membawa rumah tangga kami boleh menjadi rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati lingkungan dimanapun kami berada. Kami serahkan 1 minggu ke depan umatmu yang bekerja, yang berusaha, yang sedang mencari pekerjaan, yang melakukan kegiatan-kegiatan lain pelayanan. Tuhan yang akan turut campur tangan. Tuhan akan berkati
Biarlah berkat dan penyertaan daripada Tuhan yang sempurna akan senantiasa menyertai umat-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera adalah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini, siang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya, haleluya, haleluya. Alasanku melimpahkan segala kasih karunia, Allah senantiasa berkelimpahan. Anugerahmu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Aku bertanya dari mana datangnya pertolongan, hatiku tak